Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anissa Suci Rahayu, nomor mahasiswa 20173030034. Saya mahasiswa D3 Akuntansi, Program Vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bu Puspita Dewi Wulaningrum, SPD MSc, yang telah meng-ACC proposal saya, sehingga saya dapat mempresentasikan proposal tugas akhir saya ini. Saya akan mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Pengawasan pada Wajib Pajak Pasca Teks Amnesti dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak, Studi Kasus KPP Pratama Pekalongan. Langsung saja ke latar belakang. Yang pertama yaitu ada pajak di Indonesia. Jadi sumber pendapatan terbesar negara yaitu dari sektor pajak, sehingga pajak di Indonesia dapat dikatakan sebagai jantung perekonomian Indonesia. Membayar pajak adalah janji bagi wajib pajak kepada negara, maka akan dianggap sebagai hutang pajak apabila mengabaikannya atau tidak menepatinya. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Isra ayat 34 yang memiliki arti, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik sampai dia dewasa, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Yang dapat digarisbawahi dari arti ayat ini mengenai pajak yaitu, dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya. Dalam penelitian Sastri dan Datrini tahun 2018 menemukan bahwa Indonesia ini memiliki dua catatan dalam penerimaan pajak. Yang pertama yaitu rendahnya realisasi penerimaan pajak, lalu yang kedua yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak. Hal ini bisa dilihat dalam tabel berikut. Nah, ini adalah tabel data realisasi penerimaan pajak tahun 2011 hingga tahun 2015. Bisa dilihat dari tahun 2011 hingga tahun 2015, tiap tahunnya ini realisasinya ini tidak mencapai target gitu. Nah, bisa disimpulkan dari data ini bahwa banyak wajib pajak yang lalai akan kewajiban perpajakannya gitu. Akhirnya pemerintah mencari cara agar wajib pajak ini dapat mempertanggungjawabkan kewajibannya dengan kesadaran diri. Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan modernisasi dan reformasi perpajakan. Upaya pemerintah dalam reformasi perpajakan yang dilakukan beberapa tahun terakhir yaitu dengan membuka program teks amnesti. Nah, jadi teks amnesti ini menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang tidak dikenai sanksi perpajakan dan juga sanksi pidana di dalam bidang perpajakan dengan mengungkapkan harta dan juga membayar uang tebusan yang diatur dalam undang-undang ini gitu. Menurut Fatoni tahun 2017 kebijakan teks amnesti ini diharapkan tidak hanya menghapus hak tagih atas wajib pajak tersebut, namun yang lebih penting untuk jangka panjang atau kedepannya yaitu dapat memperbaiki kepatuhan wajib pajak begitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut itu tidak cukup hanya dengan menerapkan teks amnesti gitu, namun perlu adanya pengawasan dari otoritas pajak kepada wajib pajak setelah teks amnesti ini berakhir gitu. Jadi penelitian yang akan dilakukan yaitu terkait analisis pengawasan kepada wajib pajak setelah teks amnesti berakhir. Nah, penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekalongan. Jadi KPP Pratama Pekalongan ini yang menjadi alasan peneliti melakukan penelitian di sini yaitu karena KPP Pratama Pekalongan melayani 3 wilayah, yaitu ada Kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan juga Kabupaten Pemalang, sehingga cangkupan wilayah yang diawasi oleh KPP Pratama Pekalongan ini sangat luas gitu, dan wilayah yang diawasi KPP Pratama Pekalongan ini memiliki potensi yang sangat tinggi gitu. Kota Pekalongan dan Kabupaten Pekalongan ini terkenal dengan industri batik, dan Kabupaten Pemalang terkenal dengan industri konveksi, tekstil, dan juga tenun gitu. Jadi banyak UMKM dari skala kecil hingga skala besar di wilayah-wilayah ini sehingga memiliki potensi yang sangat tinggi gitu. Oke, selanjutnya ke kontribusi penelitian. Jadi apabila penelitian ini terlaksana, maka penelitian ini memiliki kontribusi terutama bagi otoritas pajak, khususnya KPP Pratama Pekalongan, sebagai bahan evaluasi pengawasan kepada wajib pajak setelah teks amnesti berakhir. Melihat wilayah yang diawasi oleh KPP Pratama Pekalongan ini sangat potensial, jadi apabila pengawasan dilakukan secara maksimal, maka akan meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal pula. Gitu. Selanjutnya, batasan masalah.
yaitu objek penelitian dalam penelitian ini hanya KPP Pratama Pekalongan. Fokus masalah yang akan diteliti adalah upaya pengawasan dan optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan pada wajib pajak pasca teks amnesti. Lalu kemudian ada rumusan masalah, yaitu bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya teks amnesti. Kemudian, apakah pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya teks amnesti berjalan dengan optimal? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Jadi untuk mengetahui pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya teks amnesti. Kemudian untuk mengetahui optimal atau tidaknya pengawasan yang dilakukan oleh KPP Pratama Pekalongan kepada wajib pajak setelah berakhirnya teks amnesti. Selanjutnya ada manfaat penelitian, yaitu ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu mengenai pajak. Ada pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, lalu dalam buku Waluyo tahun 2011 halaman 2. Kemudian ada fungsi pajak, diambil dari buku Waluyo tahun 2011 halaman 6. Selanjutnya tinjauan pustaka mengenai teks amnesti, yaitu ada pengertian teks amnesti menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016, lalu menurut penelitian Ngadima dan Huslin tahun 2015. Selanjutnya ada tujuan teks amnesti, yaitu menurut penelitian Sastri dan Datrini tahun 2018. Kemudian ada subjek dan objek teks amnesti berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak dengan nomor PER-11-PJ-2016. Kemudian ada implementasi kebijakan teks amnesti yang dikutip dari buku Mulyadi tahun 2015 halaman 22 dalam penelitian Inayah tahun 2018. Selanjutnya tinjauan pustaka mengenai pengawasan, yaitu ada pengawasan pasca teks amnesti berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor SE-14-PJ-2018. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Okvitasari dan kawan-kawan tahun 2017 menemukan perlu adanya penegakan hukum dan pengawasan dari otoritas pajak setelah teks amnesti berlangsung. Ada kewajiban bagi wajib pajak yang mengikuti teks amnesti setelah teks amnesti. Jika wajib pajak yang mengikuti teks amnesti ini tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai aturan undang-undang perpajakan, maka akan mendapatkan banyak konsekuensi dan sanksi administrasi yang harus ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri. Kemudian untuk wajib pajak yang tidak mengikuti teks amnesti, maka setelah teks amnesti harus bersiap dengan PP yang terbaru begitu. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sastri dan Datrini tahun 2018 menemukan bahwa ada 3 faktor yang harus dilakukan DJP, Direktur Jenderal Pajak, untuk meningkatkan penerimaan pajak pasca teks amnesti. Faktor pertama yaitu keterbukaan informasi antar lembaga. Lalu faktor kedua yaitu pemeriksaan. Lalu faktor ketiga adalah pemutakhiran sistem IT dan informasi data perpajakan. Jadi pemeriksaan ataupun pengawasan ini juga itu penting untuk penerimaan pajak itu. Jadi merupakan faktor juga untuk penerimaan pajak begitu. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama yaitu ada metode studi kasus dengan metode kualitatif. Selanjutnya ada objek penelitian. Jadi objek penelitian ini tuh KPP Pratama Pekalongan. Jadi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Pekalongan terkait analisis pengawasan kepada wajib pajak pasca teks amnesti. Selanjutnya ada jenis data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara langsung dengan akun representatif atau AR di KPP Pratama Pekalongan terkait pengawasan kepada wajib pajak pasca teks amnesti. Lalu ada data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal, buku, dokumen, dan juga laporan data dari KPP Pratama Pekalongan yang berkaitan dengan pengawasan pada wajib pajak pasca teks amnesti. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, yaitu ada teknik wawancara dan juga teknik dokumentasi. Teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu melakukan wawancara dengan akun representatif atau AR di KPP Pratama Pekalongan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan kepada wajib pajak pasca teks amnesti. Lalu teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan tentang teks amnesti, kemudian surat edaran pemerintah tentang pengawasan kepada wajib pajak pasca teks amnesti, laporan data dari KPP Pratama Pekalongan terkait kepatuhan wajib pajak pasca teks amnesti dan penerimaan pajak pasca teks amnesti. Selanjutnya yang terakhir yaitu teknik analisis data.
Jadi teknik analisis data dalam penelitian ini itu menggunakan analisis tingkat kepatuhan wajib pajak. Nah, untuk mengetahui optimal atau tidaknya pengawasan dapat diketahui dari rasio tingkat pengawasan. Disimpulkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak dengan nomor SS strip 18/PJ/2015 bahwa rasio tingkat pengawasan dapat diukur dengan tingkat kepatuhan wajib pajak yang menyampaikan pajaknya atau yang melaporkan SPT tahunannya, begitu. Selanjutnya ada jadwal penelitian. Yang pertama yaitu mengajukan judul penelitian di bulan Juni, kemudian menyusun proposal penelitian di bulan Juli, lalu seminar proposal di bulan Agustus, mengumpulkan data dan mengolah data di bulan Agustus, menyusun laporan tugas akhir di bulan September, dan yang terakhir yaitu sidang tugas akhir di bulan Oktober. Saya sendiri sebagai peneliti di penelitian ini berharap semoga penelitian ini bisa terlaksana lebih cepat dari rencana atau jadwal penelitian yang dibuat ini. Gitu. Oke, sekian presentasi proposal tugas akhir saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.